Gue janji ya. Gambarnya. Kalau nyampe 1 juta subscriber, gue ngasih Fortuner ke penonton. Miniatur Enggak, ini mobil asli, serius. Kalau nyampe 1 juta, inget. Kalau nyampe 1 juta. Kalau jam tayangnya enggak? Kalau jam tayang gak jadi. Tiga, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with us. Bersama kita di channel Lini Egg. Asnya pantat. Among Us. Cekih. Di channel Lini Egg bersama saya host Gerhana Rembulan. Dan saya gitar bass betot. Dan saya gitar dipetik. Saya Dudung Lembang. Kita akan membahas suatu permasalahan atau suatu hal yang Kata si Dudung nonton. Anjing yang gue yang mana nih? Ini orang Lembang itu Dudungnya. Lembang. Oke, teman-teman yang ada di rumah, kita akan membahas sesuatu yang mungkin udah jadi hal umum ya, udah konvensional, udah bukan hal yang tabu lagi, yaitu Toleransi. Toleransi itu apa, Bang? Toleransinya kayak gitu. Oh, jadi itu apa katanya? toleransi merupakan Gue tahunya Sebuah- toleransi itu ya. sebuah penggalan Gua tahu kata. bentar dulu. Telur nasi kalau Toleransi kan. Gue tahunya dari si kontol. kontol. Situasi kondisi toleransi. Nah, jelasin deh. Toleransi adalah sebuah penggalan dari sebuah kalimat. Toleransi. Tole, kata yang- tole itu anak nama bahasa Jawanya tole. Bukan, bukan tole itu gak bisa tole. denger. Tuli anjing. Oh, Tapi kalau menurut estetikanya kita coba-coba ini. Menurut Wikipedia, toleransi atau tasamuh adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Oh, jadi toleransi ini bisa kita kamonesin ke suatu kata dari kamonesan menghargai lah, gitu. Menghargai, menghormati antar umat atau antar suku bangsa. toleransi lebih tepatnya menghargai sesama manusia sih, antar manusia. Itulah. Tuh, poinnya itu. Ambil garis besarnya itu kan. Anjing, cowok. Harusnya toleransi. Ini harusnya nggak toleransi anjing. Masa Main tangan begitu nggak boleh. sakit. Oh, ulang. Sakit, Pak. Ulang. Sakit. Nah, Itu kontol apa? Wes, agak susah toleransi berarti lawan kata itu apa sih? Lupa lagi. Transitoler. Antonimnya berarti intoleran berarti. Intoleran ya. Toleransi. Yang pasti sih kalau memilih pemimpin itu lihat jejak rekam historinya. Kenapa jadi ke situ bangsa? Toleransi ya. Wah. Kalau jadi pemimpin kayak gitu. Yang penting lah ya nggak memecah belah bangsa lah. Ya, Yang paling penting ya. Jadi harus umurnya juga harus pas. Enggak ke situ anjing. Untuk membantu dia. Ini lo sebenarnya Udah dia susah ngomong. Lu nggak ngebantu anjing. Biasa ya nyedotin gitu. salah Tuh kan baru dibilang. lu nyedotin salah satu pihak gitu, Cok. gini. Masuk ke pembahasan. Toleransi. Gimana Dalang? Ya. Ya Pak Ustadz, ampun. Sini. Jangan sembelih saya. Gimana? Masuk ke contoh. Example. Example. Oh berarti ini ya temanya toleransi antar umat beragama gitu. Karena kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Subhanallah. Kita gimana kalau kita masukinnya ke religi? Dari awal juga emang religi anjing kan ini episode Ramadan Nah, namanya. ini Ramadan. bawa politik. Gimana dong? Mending bawa politik. Sebelumnya bawa
Isep kontol bapak. Itu kata kontolnya di ini ya, di sensor ya. Jangan diperjelas juga anjing. Pepeng aja ganti. Aku aja kan anak kecil nonton gitu jadi Nggak ada anak kecil nggak nonton kita. kata kontolnya di sensor. Anak kecil nontonnya ini. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark bukan Baby Shark astaga. Baby Shark apaan anjing? Baby Shark dikocok. Shark. Shit. Soalnya Berarti si bayi itu dikocok Baby Shark. Ke tema-tema. Toleransi ya. Itu kan baru kita ngomongin toleransi nih. Ketoleransi. Kita sedang masa menguji ini. Kurang. Enggak. Nih, contohnya contoh toleransi itu Dari hal simpel ya, kayak misalnya gini, kayak lu kentut, pet, bau. enggak sih, itu enggak itu lebih ke goblok masuk ke enggak punya adab tuh orang itu enggak punya adab, bukan toleransi, itu enggak bisa ditoleransi. Terus karena gua nggak enak nggak gue terusin ya, lu kentut, bau, kedenger, karena gua nggak enak nih. Gua kan orangnya toleransi banget nih. Enak nih. Nah, itu dua orang itu bukan toleransi itu namanya tolol. Toleransi. enggak itu dua orang yang satu tidak punya adab, yang satu tidak punya otak. Udah itu. Udah jatuhnya kayak SpongeBob dan Patrick. Iya. Kayak kebenaran ya ngebahas toleransi di Indonesia lagi ramai nih. Bukan kebenaran. Kebenaran banget. Ini mah asli, ini mah bagus. Gimana tuh? Asli mah orang. Asli ini mah. Jadi minggu kemarin begitu juga anjing pakai bahasa. Sekarang juga pakai bahasa. Masih ke bawah ini Masih ke bawah gara-gara aping. ya aping. Nah, contohnya gimana toleransi? Contoh yang intoleran dulu bang. Ini masalah yang beragama ya. Bermasyarakat juga masuk lah. Kayak Ibaratnya kan di kita ini mayoritasnya penduduk Islam ya. Muslim. Kan di suatu kampung ada tuh minoritasnya selain Muslim. Iya, rokok di anak. Oh. di bawah. di bawah enggak ada kelinci. Di bawah masih gini aja. Ininya di bawah. Oh ya. Di bawah aja. Fokus. Di kita kan penduduknya mayoritasnya Islam, Mayoritasnya Muslim. Muslim. Ada di suatu daerah itu ada sebagian minoritasnya itu Kristen. Ya. Dia sedang beribadah nih. Beribadah, bahkan beribadahnya pun ya di rumahnya sendiri gitu. Nggak ngeganggu, nggak apa gitu. Pintu ditutup gitu kan. Ya rapi lah ya. Cuman yang si mayoritasnya Islam di daerah itu kayak toleransinya kurang lah. Bukan nggak disebut nggak ada toleransi, cuma kurang sih, nyaris nggak ada kalau kayak gitu. Iya, terus kayak mereka ganggu gak apa, bahkan tapi mereka tuh kayak diusir gitu. Ya, gua tahu ceritanya tuh. Yang si bapaknya itu bahkan bikin tulisannya, bikin kayak surat gitu, ditulis di kertas. Surat kaleng gitu. Enggak, botol. Surat botol. Dilempar ke laut anjing. Surat terakhir. Dia bilang minta maaf kalau kami mengganggu kegiatan Anda beribadah. Oh, kasihan. Kata si itunya, si minoritasnya itu. Ya, minoritasnya itu bilang kayak gitu. Tapi kalau saya boleh berjujur, kan Indonesia itu bukan negara Islam katanya. Indonesia itu negara beragama. Gitu ya. Jadi lu bebas pilih agama aja. Lu bebas bersanding siapa aja. Mau di sini Islam terus pinggir lu Kristen atau sepinggir dulu lebih Buddha, Hindu kayak gitu. Selama itu nggak saling mengganggu kan apa-apa. Tapi justru si orang itu, kalau kami boleh membicarakan soal apa yang kami lakukan mengganggu, kami beribadah katanya, mengganggu kalian umat Muslim. Sebetulnya yang kalau saya bisa bilang katanya, yang lebih mengganggu itu kalian Islam katanya. Kenapa? Dalam satu hari 5 kali adzan
pakai toa. Pengeras. Kami ya Iya. maksudnya juga kan. Kami nggak pernah protes. Kami mengakui kok karena mereka Islam. Kami beribadah, kami tidak pakai speaker, pakai pengeras suara enggak, bikin berisik orang mengganggu tetangga enggak. Kami beribadah di rumah kami sendiri bahkan. Tapi kenapa kami harus diusir? Harus dicaci maki. Sampai dimarahin kan, sampai mau berantem gitu. Oh, viral. Sempat viral juga. Gue ngeliat. Gue juga kapan benar. Tapi gue pernah ngalamin yang kayak gitu sih. Maksudnya, inget gak rumah gue yang dulu? Yang mana? Kayak di bawahnya itu ada Oh, yang rumah keong kosong. itu? Iya. Rumah keong. Iya, rumah keong itu. Yang di bawahnya ada kayak gereja dadakan gitu. Iya, terus bawahnya ada erup kan sih. Enggak, ini serius. Kayak mereka tiap minggu ibadahnya kan. Terus kayak warga geram di sana. ya, kayak warga geram terus dihancurin gitu Iya, apanya? bangunannya. Nggak tahu bangunannya punya siapa, nggak tahu. Orangnya lagi nggak ada, maksudnya lagi ibadah. Kayaknya sih pas beres ibadah deh kalau nggak salah. Selesai ibadah entah sorenya gitu di obrak-abrik. Tapi jangan Katanya ngeganggu. jangankan ini ya. Jangankan antara umat beragama. Kadang-kadang satu umat aja dengan kan satu umat di Indonesia kan ada beberapa aliran. Ribet anjing. Udah gini aja, Islam sama Islam aja. Iya, makanya. Sama Gini. muslim aja. Gua Boros kata. Iya, boros. Lu KBBI di mana sih? Bagaimana Ya, pokoknya itu. Antara Islam sama Islam aja masih ada itu loh, masih ada suka ada perselisihan. Kayak di tempat gue pernah dulu tuh si A ini si sekte A, si aliran A. Fenomena dua. Jangan Iya. sekte satu. Tony A. Nah, ya si A ini. Si Ombak. Tony Ja itu. Si aliran A ini nyindir si aliran B. Oh, karena beda aliran ya. Ya caranya tuh dia kan lagi ngadain pengajian. Pakai pengeras. Dia sampai maki-maki si aliran B ini. Ya Kak, kalau masalahnya kalau lu gak suka ya udah gitu, jangan sampai bikin kayak gitulah. bikin onar Ya, ya. bikin itu Bukan bikin cuma juga. onar doang, kayak lu bikin opini juga bahwa kayak misalnya lu sama gua nih. gua lakuin tuh salah gitu. Kayak gua nyeritain ke teman-teman apa keluarga apa segala macam si ini nih sesat apa gimana. Kayak si aliran A ini apa sih ngeharamin takbiran. Takbiran sama tahlilan, maulidan kayak gitulah. Sampai dibikin pengajian pakai pengeras suara bilang gitu, ngemaki-maki si aliran B ini. Tetangga itu tuh. Ya tetangga. Maksudnya tetanggaan rumahnya. Tetanggaan dekat, jadi satu RT itu ada 2 aliran gitu. Ya menurut gue sih ya kalau lu gak suka ya gak apa-apa, tapi jangan gitu juga kan, jatuhnya juga itu kan memecah bangsa, memecah umat kan. Sama sempat gua juga kayak dibilang sesat gitu gara-gara dia debat, ngerti gak sih? Kayak ini bos gua misalnya. Kita berdua misalnya ini bos kita nih. Nah, lu karyawan juga sama kayak gua. Nanti dulu anjing. Dengar dulu cerita gua, kayak gua pernah dibilang aliran sesat gitu. Ngerti gak sih? Kayak misalnya ini bos kita nih ya. Lu karyawan sama kayak gua. Jadi bos kita ini ibadahnya kuat lah. Ngerti gak sih? Karena kita tinggalnya nggak jauh dari tempat bos. Jadi tiap sholat itu kayak bos ini ngajak kita pada sholat gitu, ngerti gak sih? Nah, lu ini beda divisi lah, lu yang paling deket ke bos gitu. Jadi mau nggak mau lu ikut bos ibadah, ngerti gak sih? Karena terpaksa kan, kalau nggak kan kayak diomongin, diceramahin. Iya, ngerti. Nah, gue ini yang paham gitu loh. Kalau gue ngelakuin apa-apa bukan karena diingetin apa, bukan karena manusianya, ngerti gak sih? Iya. Lebih karena ya gue pengen Keinginan diri sendiri gitu kan. ya, bukan karena dia tapi ya karena Allah gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Nah ini nih ngomong ke gue, ngomong cerita bla 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 bla, nyeramain gue lah karena dia paling deket sama bos kan. Kata gue ya itu ibadah masing-masing, kata gue kan. Mau gue kayak gimana dosa gue ya ditanggung gue, dosa lu ya ditanggung lu ngingetin boleh, cuman lu jangan maksa gua buat berubah karena lu, kata gua kan. Tugas manusia itu hanya sekedar mengingatkan. Nah, kalau keputusan apa segala macam ada di dianya. ya, iya.
ada di si objek. Gue kan paham itu. Iya. Udah gitu, marah mungkin dia kan kalah debat apa segala macam. Akhirnya dia ngadu ke bos. Bilangnya gue gini lah, ikut aliran gini lah. Bosnya nggak berani nanya langsung ke gue kan, karena takut nyinggung kan. Gue kan nggak enak. Iya, nggak enakan. Jadi ceritalah ke istrinya cerita lagi ke Facebook saudara gue, ke bibi gue ceritanya. Nah, bibi gue yang nanyain ke gue, lu terkenal di sini di kampung ini waktu mana lu? sesat. Wah, itu sih udah lama kejadiannya. Lu ikut aliran sesat katanya. Ya karena diajak ibadah nggak mau gitu kan. Iya, bukan nggak mau, lebih ke ya emang nggak pernah sih. Nggak mau. Pernah anjing, lebih ke ya udah sih masalah ibadah apa segala macam ya masing-masing aja. Lu ngingetin boleh, gue juga welcome, ngerti nggak sih? Iya. Tapi kalau lu maksa, itu nggak baik. gua harus mau lu siapapun, siapa lu anjing, ngerti nggak sih? Lu di akhirat juga sama-sama dihidupin kok, bukan lu yang ngidupin gua, kan gitu kan ibaratnya. Iya. Kalau lu ngingetin gua nggak masalah kayak gitu. Nah dari situ gua dibilang sesat, makanya makin malas aja udah. Ya jadi Mau ngobrol-ngobrol tentang Cuma buat ibadah lu kan. toleransi juga. itu jangankan antar agama, antar sesama agama juga itu kurang sebenarnya di kita tuh. Di kita tuh kurang. Iya, serius. Di kita ya. Iya. Kalau di luar kita nggak tahu. Di kita tuh kurang, kayak gua ngalamin juga itu. Iya, kayak jangankan antar agama, antar umat, antar budaya aja. Bahkan antar budaya nih, yang Indonesia terkenal dengan budaya kan, kental budaya kan. Kayak kalau itu kan budaya itu tiap daerah itu beda-beda ya, budaya, adat, segala macem lah. Kalau semisal gak suka, ya udah gitu, gak usah didebatin atau apa gitu. Kan itu emang udah budaya mereka dari dulu gitu. Kayak gua pernah nih. Itu sempat kita bahas ya di budaya gitu ya. Iya, gua pernah nih. Emang ya? Tapi nggak jadi upload. Ngalamin Kan lu yang minta ngajak. kejadian gitu. Udah. Nih foto-foto ini gajian. Enggak, gua masih dengerin juga nih. Ini kejadian nih. Ini bukan fenomena ya. Kejadian aja. Kejadian ini. Gua lagi sama anak-anak nih, sama temen-temen. Kayak kebiasaan gue kan emang gue suka musik gitu lah ya. Nah, iya. Suka musik, mau musik daerah atau apa, gue suka nih sama temen. Lagi biasalah lagi Latihan. lagi latihan gitu. Ada ini kejadiannya di rumah teman gue ya. Kayak ada tetangganya mungkin gak tahu siapa, tiba-tiba nyamperin terus bilang jangan gini lah, ngeganggu atau apa. Terus kayak gua mikir, gua baru nemu ini kayak sosok orang yang bisa dibilang wah dia toleransinya kurang sih. Kayak Iya, makanya sering gua nemuin di itu kita tuh ya. gua gak pakai pengeras atau apa ya, kayak bau gitu, enggak, itu di apa ya, di teras rumah gitu lah. Kayak ya udah, yang paling kedengarannya paling sampai 5 atau 6 rumah ke belakang, ke depan, pinggir gitu kan, nggak sampai. Cuman dia datang tiba, kalau datangnya secara sopan oke lah, gua hargai gitu. Tapi ini kayak datang Wow. kayak langsung wah anjir, Itu rabies kali dia. mungkin Rabies bulldog ya. mungkin Miming jago loh. Miming jago loh. jadi Coba gimana cara napas? Udah, ini Ari lagi cerita anjing yang dipotong terus goblok. Ini enggak ada sopan santunnya, ini enggak ada toleransinya, Jat. Itu kan contoh. Jadi Ojat lupa nih mau nyeritain apa lagi. ya jadi gue mikir berarti emang benar di kita tuh toleransinya kurang. Jangankan masalah agama, masalah budaya pun. Iya, kayak kehidupan sehari-hari pun. Jangan ya. dulu loncat, Iya. loncat pulau, loncat kota ya. Bahkan gue pernah nemu loh. Iya, ini bahkan beda daerah doang. Ini rumah gua nih di sini kayak cuman tetangga kampung, pindah kampung. Iya. Udah beda lagi adatnya. Iya.
Iya. Beda cara ngomongnya. Ada juga si suara logatnya kan beda juga. Kemana? Nggak gitu anjing. Bisa kan logat. Sanyi. Itu logat Garut itu. Iya. Ini tempat babe gue gitu. Kalau di sini kan di seberang ini kan kemana-mana Iya. logat babakan namanya. Di gua ada di gua. Kemana? Ayo nak. Nah, gitu dia. Ya, Udah anjing juga ngomongin logat ini. Ini masalah toleransi. tapi ya ada agak ambigu ya kayak intoleran sama rasis tuh agak hampir mirip nggak sih? Enggak lah. Enggak. Enggak. Kalau rasis itu gini ibaratnya. Enggak. Biar gua jelasin aja. Oke, boleh. Kalau lu pakai tenaga, kalau gua nggak perlu pakai tenaga. Kalau rasis, RASIS. Kalau intoleran, INTOLRNAN. Nah. Masuk. Penyakit apa yang lucu? Uus buntu. Buntu. Kayak rasis itu kayak gini ya, kayak rasis itu kayak Kalau rasis lu ngehina. iya, kayak lu ngehina daerah atau oknum atau apapun bukan enggak oknum ya. sih. Lebih ke humanity lah. Iya. Kayak ras gitu ya. Nah, lu ngehina ras, ngehina Kayak gua Body shaming juga kan iya. tadi termasuk rasis kan? Gua Enggak, main kalau game beda nih, gua rasis ras dia. Kan rasis. Kalau rason ini. Ras, kalau rason kan rasnya on. Jadi rasnya hidup gitu loh. Ya. Ceban teh. Enggak serius aja. kayak gua main game nih. Terus semua aja. Yang game yang gua mainin itu kebetulan sih ada fitur yang emang bisa ngobrol sama semua Ya, pemain gitu PUBG kan. lah PUBG anjing. Nah, gue juga sering gitu anjing Jawa. Jawir. Ya. Itu tuh secara itu kan artinya Pesawat anjing 100 orang di situ. Lu denger ya 100 orang di situ. Ini mic semua hidup. Jawa. masih Yang ngomong gitu gini nih. Jawa kata. Jawa goblok. Emang kenapa sih kalau Jawa? Gak tahu, gue juga. Enggak, kayak gini. Apa? Masih mending ngomong Jawa gitu kan. Ini gua mic all nih. Terus yang ngomong itu Jawir. Itu kan Jawir itu artinya Jawa ireng ya. Iya. Kalau gak tahu ireng itu kayak item gitu Gak kan. mungkin. Itu tuh kayak The Black Japa berarti ya. iya, lu ngapain sih kayak gitu maksudnya? Iya. Kayak Lu tuh hidup di Indonesia yang ya yang kaya akan budaya. notabene tuh juga orang Pulau Jawa ya. Iya. Bukan Jawa Barat, Jawa Iya. Timur, Jawa Tengah. Tengah gitu kan. Ini ngapa nih anjing orang lagi cerita. Ya intinya kan kayak lu gunain itu harusnya kan dengan lebih bijak kayak Iya. nggak masalah lah kayak lu promosi apa kayak di situ kan iklanin apa jangan Bahkan sampai emang segala sesuatu segala hal itu ya tergantung kita yang menggunakan gitu kan. Gua dari game banyak kenalan banyak teman baru gitu, teman online gitu kan. Ya kalau kita Ngomongin orang gue semua pelaku anjing. bukan pelaku anjing gue nggak pernah kayak gue cuma dengerin doang Manipulatif seolah-olah kita suci anjing. enggak kalau gue nggak kayak gitu lebih ke apa ya sama toksik cuman nggak rasis gitu. nggak rasis anjing nggak sampai nyebut daerah Kasih contoh lah. Rasisnya kayak gimana deh? rasisnya yang kayak tadi Iya gimana coba? Jawa katanya Sama anjing. Lu ngomongin mau ras gimana? yang ngomong Jawa itu ya orang Jawa anjing Tanya lu katanya rasis kalau main. nggak rasis gue kalau main toksik Nah, toksik kayak gimana coba? kalau toksik ya kayak berisik aja nih misalnya di tim gue ada nama lu padahal nickname gue bukan Rason kan cari Rason nih gue bantai lu semua jadi kan begitu Rason langsung mikol semua hidup lagi kan kayak ngomongin oh ini Rason nih mati lu katanya kan gitu kayak gitu kalau toksik kan Oh gitu mah jatuhnya ngeprank deh, bukan toksik deh. iya toksik lah Toksik itu kan ya kayak udah, udah nggak ini loh, udah nggak ngejalur loh kayak gitu. toksik ya kan toksik itu kayak gue bukan nickname gue Itu fitnah jatuhnya. Itu kambing hitamin orang kayak gitu. yang jelas kan gue toleransi orangnya maksud gue kayak temen gue nih Kristen misalnya terus dia juga makanya
ya seneng babi-babian gitu. Bahkan sampai gua antar juga pernah satu momen dia enggak serius ke restoran yang kayak gitu ya. Kalau babi rusa itu seru banget. Anjing. Kalau babi rusa itu sarua enggak? Answer. Nah, gua kayak sampai gua anter dia makan, ya udah lu makan aja. Kayak gua cuma ngerokok. Sampai sorry ya, kayak gua harus ngajak lu kayak gini. Ya enggak apa-apa sih, santai. Enggak, takutnya ngeluh kayak gini. Pernah cerita sama gue. Di belakang dia makan babi juga. Dia pernah cerita sama gue dulu kayak gitu. Tai. Lagi makan sama temen makan babi katanya. Kristen katanya. Gue kan muslim nih. Enggak makan dong katanya kayak gitu. Gue cerita ini ya. Gua mau makan ini. Cuma pas lu nih dengerin. Iya. Pas si waitersnya Disclaimer kata, ini. masih ada nih katanya tadi cuma sepotong. Nah. Ini bagian paha pakai bagian bokong ke kaki. Masih enjoy aman nih, belum disentuh katanya, masih perawan. Miming tiba-tiba boleh bawa ke belakang gak? Enakannya dikecil aja. Ini cerita apa aja? Dimakan sampai buntut. Lu tahu buntutnya ini kan? Babi kayak gitu kan? Dimakan digini-gini. Begini ya. Cerita sendiri loh. Sampai gitu ya. Nanti lagi kayak gini nih, gitu ya. Bener-bener gini. Gitu-gitu. Enggak ada anjing. Tapi ini ya, gue coba balikan lagi ke Balikin kemana? Udah kejauhan anjing, balikin lagi mulai lagi dari awal, opening lagi. Santai kan sampai keluar ntar. balik lagi ke pembahasan Nah. soal intoleransi sama rasisme. Kenapa ya nggak di TikTok, nggak di mobile, nggak di game itu Jawa tuh jadi diskriminasi gitu, jadi pihak yang diskriminasi. Banyak, iya. Contohnya gini di TikTok gue sering nemuin. Kenapa ya ini please Jawa emot gini. Please Jawa gitu. Sumpah. Iya. Kenapa ya gitu? Itu karena dari game dulu awalnya. Ngerti nggak sih, kayak di game itu yang mainnya Notabene yang main terserah dia. Itu mayoritas. Padahal nggak juga. Ngerti nggak sih? Kayak di ML bukan Jawa, kalau di ML apa? Sunda ya kalau di ML ya. Iya kan? Di ML Sunda. Oh, yang jadi bahan diskriminasi itu. Nah, kalau di PUBG baru Jawa. Nggak tahu di game-game yang lain ya. Gue mainnya itu doang. Kayak App gimana tuh? App. Enggak, iPad malah Balik lagi, Bang. bocil. Agama, Bang. Oke, balik lagi. Cenah. Lepas kejadian, gue udah lanjutin cerita yang tadi ya. Udah kejadian barusan yang diusir kan, bikin surat pernyataan om si pemilik rumahnya yang itu kan diusir itu. Dari situ, kok gak tau ya. Padahal gue gak ikutan, gak ada di situ juga. Tapi kok gue itu kan ngerasa malu ya. iya sama. Sebagai orang muslim Sama. juga sama muslim Sama. kok kayak gitu ya. Kayak gue juga ikut malu sorry ya, gue potong ya. Kayak yang tempat tinggal gue tadi, itu yang dihancurin rumah ibadahnya. Itu di depannya itu ada pohon, namanya pohon apa ya? Seri kalau nggak salah. Seri ya, bukan cherry ya. Seri kalau bahasa Indonesianya seri. Seri. Kersen kalau kata kita Kersen. Iya, Kersen. Seri boy. Kersen tahu nggak? Iya. Nah, Kecil. gue tuh sama ponakan tuh sering ke situ gitu, ngerti nggak sih? Buat ngambilin buahnya, terus ketemu pengurusnya di situ, kayak Pak boleh nggak? Ya ambil aja kata dia. Oh iya Pak makasih ya. Begitu kejadian itu kayak, walaupun orang udah pada nggak ada ya, kayak gue malu aja nih, ngerti nggak sih? Ya sama kayak lu ya, lu bukan pelaku, lu cuma denger kejadiannya, kayak Miris banget ya. iya anjing, Jadi apa sih kebawa-bawa. anjing? Islam begitu ya ngajar, emang siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad juga. Nggak juga ada anjing ngajarin. Nggak ada tata cara di Quran, di hadis, nggak ada apa, nggak ada. Oknum, lebih balik lagi ke oknum. Iya, balik lagi ke oknum. Kalau masalah-masalah kayak gitu, kayak gue kayak beneran anjing, kalau beneran pas kejadian ngancurin gue ada ya, gue kan nggak ada nih, kayak bakalan gue berhentiin sih. Oh, lu belum lahir. Bukan belum lahir anjing, maksud gue lagi kerja keluar kota, terus begitu gue balik lagi ke situ, katanya minggu lalu dihancurin. Lagi nggak di rumah. Heeh. Oh, lagi nggak ada tadi. Gue nggak ada, kira kemana? Oh, belum lahir kayak gitu. Enggak, maksud gue kayak kalau hari H pas itu kejadian gue ada, mungkin gue stop. Gue nggak peduli gue masih remaja atau gimana. Ya kayak kalian ngapain anjing? Ngerti nggak sih? Iya. Ganggu gitu. Ya, iya. Buat apa sih? Kalian dapat apa sih dari hal-hal kayak gituan? Gabut sekali, nggak ada kerjaan. Ya ibaratnya gini, kalau misalkan masalahnya kan itu bukan
gue bilang langsung aja ya, kayak gereja umum gitu ya, ngerti gak sih? Kayak itu gereja, karena gereja di daerah situ jauh, harus perjalanan kayak 2 jam gitu ke gerejanya. Kayak di tengah-tengah, ini kesini bisa, ini kesini lebih. Iya udah. Kesini lebih dekat, yang paling dekat aja bisa 2 jam ya. Kayak mereka bikin di situ di tempat itu ya. Mungkin ya mereka udah ada izinnya dari sananya gitu loh, ngerti nggak sih? Kecuali emang dari sananya yang ngancurin ya, paham nggak sih? Dia bisa bikin gedung khususnya apalagi tempat beribadah gitu kan. Berarti kan harusnya ada izin, udah ada izin dari pemerintah. Iya. Kan? Makanya bisa dibangun kan. Iya, maksud gua ya itu tadi kan, berarti kan udah ada izin. Ya harusnya kan pemerintah dong kalau memang nggak boleh di sini mayoritasnya gini. Jadi nggak boleh bikin gereja atau tempat ibadah. Pemerintah, gue kan nanya-nanya Namanya kan, pemerintah saking ya, gue Bang. kesel kan, gue kan nanya-nanya nih ke orang-orang desa kecamatan kan, ada yang denger nggak itu dihancurin? Nah gini bro katanya kan, itu setelah dihancurin baru mereka pada lapor. Ngerti nggak? Kayak anjing apaan sih, makin kesel dong. Makin kesel nggak sih, kayak lu udah effort lu nanyain ngapain sih dihancurin, bukan gue setuju mereka ibadah, ya terserah mereka kalau masalah ibadah kan, gue bilang tadi kan, kayak ya udah lu ibadah aja udah, mau siapapun itu ya. Kayak loh kok bisa kayak gini, ini kita ngomongin negara loh, itu kan udah ada izinnya. Maksud gue ya kalau lu mau berhentiin ya lu ngomonglah baik-baik sama pengurusnya apa segala macem, jangan langsung dirusak. Udah dirusak ya, mereka yang sering ibadah di situ jadi pada takut. Lo kebayang nggak kayak misalkan kita pergi ke Jepang nih, ada kan teman-teman kita ya orang mana gitu kan pergi ke Jepang, dia kerja sekolah. Kebayang nggak diam di Jepang, kita cuma muslim beberapa orang, dan sampai kan masjidnya itu tempat kayak sebutlah musola gitu kan, karena ukurannya kecil kan. Misalkan gak diperbolehin, kayak gitu loh. Gue suka pikir kayak gitu ya. Gimana kalau gue yang di posisi mereka gitu? Iya sih, Sakit hati juga ya. Ya bukan sakit hati lagi, kayak gue dosa apa? Gue beribadah. dia satu lagi disclaimer, sorry ya, kayak itu pengen gue ceritain, itu kejadiannya bulan puasa. Itu bulan puasa, sama kayak sekarang bulan puasa. Kata gue anjing, enggak emang iya bulan puasa lu berlomba-lomba cari pahala ya, gitu ya kan, emang gitu kan. Nggak ada, tapi nggak ada kan. Ya tapi kan nggak harus lomba-lomba menghancurkan. Nah maksud gue gitu coy, maksud gue gitu. Apa itu dari rambut gue ada terbang, kutu terbang ya? Nggak, laler. Gue mau dari mulut keluar laler, kecoa. Kayak larva di hidup gitu. anjing. Kalau ngomongin intoleran ya, kayak gue udah pernah nemu yang kayak gitu, segitu parahnya gitu loh. Sampai lu ngancurin dulu padahal udah punya izin, terus ya gue tahu bukan gue ngarang ya, gue tahu kayak ya udah gue nonton. Gue nanyain ke teman-teman gue yang kerja di sana gitu loh. Enggak, orang yang ini juga kan harusnya minta izin dulu dong. Nah ini gak minta izin dulu. Izin goblok. Nah, ini kan ngomongin intoleran ya. Hmm. Nah, sekarang gua mau ngomongin masalah yang toleransinya. Di kita tuh apa ya? Kebanyakannya sih yang toleransi sih, yang ngerti gitu. Jarang. Enggak. Kalau gua beranggapan yang intoleran itu kayak ini yang berhubungan sama agama ya. Mereka ngerasa bahwa si dirinya tuh udah yang paling benar. paham, paling paham. Yeah. Yang justru bahwa Dia yang paling so tahu. iya, mereka tuh paham, cuman kayak ilmunya tuh masih gua bisa bilang sih masih sejengkal tanah gitu. Lu baru paham dasarnya doang gitu. Makanya mereka tuh hasrat mereka kayak lagi menggebu-gebu gitu. Kayak semisal dia lagi mempelajari ini kayak udah si paling paham gitu, terus kayak ngelihat yang beda aliran tuh kayak
agak nyeleneh ya dari apa yang dia pelajari, terus kayak wah ini udah gak bener nih, ini sesat nih. Nah kan apa ya, Subjektif tuh, gak open minded tuh. iyalah kayak aduh gak usah kayak gitulah, maksudnya banyak orang yang ilmunya lebih tinggi dari lu gitu, gak usah ngerasa lu paling paham gitu. Ya itulah jeleknya fanatisme tuh kayak gitu. Iya, Kebanyakan sih. Jadi Iya. Ya gue orang-orang sering cerita kayak gitu. orang-orang fanatik itu Bahkan biasa pola pikirnya tuh, Nah, mindsetnya. Gue ibadah, gue sholat, gue puasa, gue zakat, naik haji, dan lain sebagainya. Dan kalau gue ngelakuin semua itu bener, iya. karena dia patokannya bener. Iya. Sholat dong, dia udah sholat, puasa, naik haji, zakat, segala macamnya udah. Karena di otak dia mindsetnya itu tertanam bahwa lu ngelakuin semua itu, lu bener. Jadi ada orang yang ngelakuin hal yang lu lakuin, satu aja salah lu, gua yang bener. Itu Iya. fanatisme. iya. Iya kan? Iya, iya. Jadi kalau misalkan gue makan ini nih, ini bener, dan lu nggak makan ini, malah makan apa kayak tadi, kayak gitu kan? Iya. Di mata gua lu salah. Iya. Terus makan ini Iya, bener nih. Itu fanatisme. Lahirnya fanatisme itu kayak gitu, jeleknya. Iya. Fanatisme yang baik. Kayak misalkan ada kasus pembakaran kitab suci. Karena kita fanatis, gak peduli. Sebenarnya agama dihina, misalkan ya, agama dihina. Lu beralasan bahwa gue ngelawan itu membela agama, membela Rasul, membela Allah gitu kan, kayak gitu misalkan. Coba lu balik mindset lu. Emang Tuhan lu butuh pertolongan lu. Kalau gue ngerasa gini ya, kalau gue menurut gue ya, Allah itu maha segalanya. Tuhan Iya, gue yang kayak kita bahas waktu itu kan. maha segalanya nih. Ngapain gue bantu? Ngapain gue bela? Orang yang harus dibela atau sesuatu yang membela yang lemah. Iya. Kenapa kita harus membantu yang super power? Makanya. Nyampe gak di situ? Ya. Poinnya itu. Jadi si fanatisme itu memang lahirnya kayak gitu. Jadi bukan Ya karena itu, ibadah. Karena gue ngomong gitu gue dibilang sesat. Iya. Berat. Beribadah itu bukan tujuan untuk beribadah. Bukan. Iya, karena Bukan gini loh bukan yang dia, gue tapi bilang patokannya iya. itu dia bener. Gitu. Berarti kalau fanatisme tadi bisa istilahnya hampir sama-sama radikal gitu kan? Ya. Ya fanatisme ya radikal. Iya, radikal itu. Tapi bedanya radikal sama fanatisme itu apa? Kan gue bilang sama, ngapa lu jadi bedain anjing? Tadi kita udah Tadi dibilang beda disamain, sekarang dibilang sama Ya, udah. dibedain anjing. biar gak melebar udah. Lu kebayang nggak Skip aja. misalkan ya tiap agama semua fanatis. Ya perang agama jadinya. Gua ambil contoh dah. Kalau agama terlalu luas gambarannya, kan terlalu banyak, terlalu random kan, otak manusia random semua kan, nggak mungkin ada yang tahu otaknya kayak gimana. Gue ambil contoh kayak supporter bola di Indonesia atau di negara lain juga ada ya. Yang ini baju merah atau yang ini baju oranye, yang ini biru, berantem, sampai meninggal banyak, sampai ada yang matinya itu, wah naas banget lah, Tragis lah ya. tragis banget asli. Itu saking karena fanatismenya. Iya. Nah itu gue bilang, jadi apa yang gue lakuin bener, patokannya bener. Iya. Kalau di mindset otak diciptain sama kita ya, bahwa tak itu bener. Iya. Yang orang Kita yang kasih nggak patokan tak ya. ini Heeh. itu salah. Nah akhirnya dia nggak peduli, mau itu orang, mau itu tanaman, mau itu apa gitu, yang orang tua atau anak kecil bahkan nggak akan peduli karena lu salah. Sudah Apa sibuk- sih? sibuk Kalau aja tuh ini. gitu-gitu. Itu udah sibuk aja nih. Sampai Apa sih? digigit tuh. 10 menit kedua barusan baru nih. Ya itu kan yang 40 menit anjing. 40 menit. Baru juga satu kata dua kata udah. emang ya. Iya. Emang ya. Sesuai skrip. Apa sih? Siapa yang bikin begitu? Aing anjing. San. Oke lah, kita masuk ke sesi cocokologi kali ya. Bacotologi lah. Bacotologi. Udah bosan gimmick lah.
To the point aja lah. Kalau bosan gitu aja. Seenggaknya Kita ada. masuk ke sesi cocokologi. Cocokologi. Berarti cocokologi masalah toleransi gitu kan. Rason and Cuphead. Diganti jadi burn. Oh, Borneo. Elang Jawa nih. Ngelasin bisa berenang. Nggak bacot anjing. Apa nih? Cocokologi ya. What? Apa ya? Dulu lah, lu dulu. Gua mulu anjing. Son. Gue lagi nungguin. Cocokologi toleransi nih ya. Menurut gua kayak lu nggak harus ngelakuin sesuatu yang dipatokin sama orang gitu, ngerti gak sih? Ya standar. Standarnya kan? Semua orang pasti punya standar. Ya, Iya, kayak standarisasi gitu kan? Standarisasi. Kayak yang lu lakuin ini tentang ini ya, tentang beragama ya, terutama. Kayak udahlah, lu jalanin aja yang wajibnya. Selepas yang wajibnya, lu kayak cuman ngingetin, ngerti gak sih? Paham gak sih? Karena bukan oposisinya lu. Kalau lu mau berkoar, ya minimal lu jadi penceramah, pendakwah, ngerti gak sih? Kayak lu pastilah ada lah nemu kayak di keluarga lu, apa di orang-orang sekitar lu ya, yang dia tuh harus apa kata dia, ngerti gak sih? Yang dia sih paling benar, pasti ada man. Radikal tadi yang radikal tadi. Yang kayak gitu pasti ada kan? Iya. Bahkan sekelas, sorry ya gue potong dulu ya. Orang yang apa ya, tugasnya jadi seorang penceramah, pendakwah itu hanya sekedar mengingatkan, mengajak. Iya. Bukan ibarat gue mengingatkan nih, terus ada yang mau ikut sama gue, ya udah syukur gitu. Kalau enggak juga ya bodo amat, gak maksa gitu kan. Iya. Itu ibadah memang buat diri kita sendiri kan. Iya. Kita cukup Amaluna ngajakin amalukum kan. udah. Kalau nggak mau ya udah. Iya, Ngapain amaluna dipaksa, amalukum. malah diomongin juga ke orang lain. Ini dia gue ajakin nggak mau ikutan. Ada banyak kayak gitu. Nah yang kayak gitu tuh maksud gua itu dicocokologiin ya. Itu sama anjing sih. Enggak deh. Orang-orang kayak gitu. Enggak. Ya terserah lu. Ke babi sih. Kalau lu kemanain tuh orang-orang kayak gitu? Hah? Gua jadiin teman sih. Terus lu adanin lagi. Enggak sih. Dan Gua kapanin? kayaknya belum dikomatin kayaknya. Itu pas begitu. Itu diajanin dua-duanya kali. Enggak sih, itu kayak lebih diadanin dari kuping kiri kayaknya. Nyangkut tuh di kepala tuh. Kalau gue sih nyebutinnya nggak ini ya, bukan orang yang intoleran tapi Fanatisme. bukan. Radikal. Ya, radikal tadi. Radikalisme. Radikalisme ya kan Transpakelisme. Apa sih? ya orang radikal karena dia itu melihat suatu Fenomena. anjing jangan ke sana anjing. Fenomena. Ya pokoknya itu lah. Ngomong apa gue anjing udah ngantuk. Sekarang gini ya. lama gue Saya- ngomong nggak jadi. Gue kasih logikanya ya. Semua orang kan itu dikasih akal pikiran kan, dikasih otak lah ibaratnya. Ngerti gak sih? Kalau lu ngelakuin salah, gue bilang itu salah, dan lu ngerasa itu benar, pada akhirnya dan itu salah, misalkan ya, anggaplah begitu kan? Iya. Kan pasti lu berhenti, ngerti gak sih? Iya. Bukan karena gua kan, karena lu ngebuktiin sendiri bahwa itu salah. Ya kan? karena lu berpikir gitu Iya kan. kan, karena lu berpikir. Ya kalau Liaomi ya tapak karun. Iya, maksud gua biarin aja. Yang nggak tapak karun ya. Iya, Iya. yang yang fanatik tadi tuh kayak ya udah biarin aja, toh ya dia juga punya otak sama kayak lu, ngerti gak sih? Sama-sama punya otak. Kalau dia ngelakuin hal yang menurut lu salah, lu cukup ngingetin aja, udah. Kalau dia mau terus kayak gitu ya terserah dia. Atau enggak bantu dia pakai solusi menurut lu kayak gitu. Nah, kalau enggak, bisa materi kan bisa Nah. atau mungkin secara mentalnya atau secara pemikirannya bisa. kayak gitu. Yang jelas jangan lu Malah judge gitu jadi lah. oposisi karena dia nggak mau ikut sama lu jadi berseberangan gini loh jatuhnya kan.
ya udah kita sejalan nih, misalnya di lane kiri nih, di garis kiri kan. Tiba-tiba ini perselisihan paham nih di sini. Yang nyebrang aja sini. Bukan begitu, mau justru malah kita harus lebih dekat lagi, dideketin. Dia tahu, kenapa sih lo kayak gini? Kenapa sih lo kayak gitu? Ada problem cerita sama gua kayak gitu. Kayak Bukan malah dijauhin, kalau makin bener, setuju makin gua. jauh lah. Udah jauh. Udah salah Dijauhin juga udah sebelum. dibenerin gitu. Gimana kita Makin kesini makin kesana nih orang nih. Depan nah. Ini orang yang lu bilang salah di sini, bilang salah. Asalnya dekat gini. Dia mundur dikit-dikit. Ah, gue gak nyaman sama lu. Ah, ya udah, gue juga emang mau betul-betul sama lu. Jadi jauh. Jadi harus padahal harusnya bisa begini. Jadi ulas sarwana. Ya karena mereka saling ngejauh ya akhirnya jalanan kosong. Jadi nggak ada isi di dalamnya, cuma jalanan kosong aja. Gitu. Ngerti. Tapi ini ya sepengalaman gue sih fenomena lagi. The king of phenomenal. Udah capek aja, udah capek. Ya, Udah capek aja. ya sepengalaman gue si intoleran ini cuma ada di satu agama doang sih. Cuma ada di Islam doang sih. Tapi di luar agama Islam gue gak tahu ya. Itu intoleran Enggak Ada juga. Ada. Gua pernah nemuin kejadian di mana lu pernah nonton video ini gak? Ada yang umat Kristiani Banyak. yang ngencingin Al-Quran sama ngebakar Al-Quran dan itu diupload ke medsos. Goblok banget tuh orang. Banyak yang kayak gitu. Enggak, maksud gue sih di luar agama Islam gitu. Itu umat Kristiani, umat Kristen. Oke. Maksudnya tuh antara umat Kristen ini saling intoleran gitu, saling ada banyak. Makanya ada yang Katolik, ada yang Kristen. Kayak itu ada Kristen Katolik terus Kristen Protestan gitu. Iya gitu. Kayak misalnya kayak Hindu di Indo sama Hindu di Thailand apa di India beda itu udah beda. Beda apa ya? Beda cara beribadahnya udah beda. India kan air pipi sapi itu diminum. Ciki suci. Tapi kan itu kalau misalkan kalau kayak Kristen, Protestan sama Katolik itu kan cuma berbeda pendapat, enggak sampai itu kan beda. Jelas beda. Ya ibarat di kita aja ada beberapa sekte kan. Ya gitu lah, beda jauh. Maksudnya teh sampai gini nih, sampai si aliran A sama B ini sudah ada sempat viral tapi bukan di kita ya, maksudnya di kita nggak kedengar karena ngomong kayak mayoritas kan di kita Muslim, jadi berita-berita kayak gitu nggak terlalu disorot gitu, bukan cuman nggak disorot tapi nggak muncul juga, nggak FYP itu, nggak FYP, dia masuk ke beranda. Oke. Kayak yang ini nih kayak aduh, jangan diomongin lah. Boleh lah ngomongin. Nggak. Nanti suruh di ini lagi. Soalnya mau bawa bundir lagi nih. Kayak gitu loh. Kayak poin selanjutnya katanya. Kayak poin selanjutnya tuh. Katanya tuh enggak. Gitu. Belum selesai ini cocokologi serius ini. Ini tadi udah ada gini-gini. Enggak, biarin. Terakhir terserah 5 jam juga nih. Iya, episode terakhir aja. Episode terakhir di bulan Ramadan ya. Ini kan toleran, ya kan? Jadi buat toleran. Tapi sejak kosong semua. Iya. Gua emang mungkin dari kecilnya di doktrinnya sama orang tua emang ya jadi orang ada benar juga harus bodo amat gitu. Dalam artian bukan bodo amat. Justru gini Jat, kalau lu yang dididik dengan toleran ya, gue dididik dengan intoleran. Paham gak sih lu? Kayak orang tua gue ini ya fanatik dibilangnya, bisa kebilang gitu ya, ngerti gak sih? Kayak lu temenan udah sama yang musim-musim aja, takut kebawain apa segala macam. Kayak ada bagusnya gitu juga. Kayak lu nanya, temen lu yang itu muslim nggak? Enggak, jangan sama dia lah. Temen lu kan banyak, kayak temenan sama yang lain aja lah. Kayak gue kan makin mempertanyakan ya, orang tipe-tipe kayak gue, kayak tipe orang kayak gue ya, terbalik anjing. Maksudnya makin lu dilarang, makin gue cari tahu nih kenapa dilarang. Larangan karena itu ya balik ke merekanya sendiri sih.
ada yang takutnya mungkin ya orang tua gue takutnya kayak gue ke bawah. Iya ngerti sih. Ya kan kayak kata-kata zaman dulu kan kalau lu bergaul dengan tukang tukang parfum lu bakalan ke bawah wangi. Tapi kalau lu gaulnya sama tukang apa yang bau-bau lu bakalan jadi bau. Iya, kayak bau-bau. Enggak, maksud gua itu kan peribahasa kolot anjing. Ngerti nggak sih? Iya. Intinya mah kan poinnya Ada di diri kita masing-masing. lu Nah bisa itu kayak bawain. gua nih gua sorry ya, bukan ngomongin kayak temen gua circle gua semua itu kayak rata-rata itu suka minum lah. Ya udah semua orang juga suka minum. Iya. Mabok gitu lagi. Iya. Pemabuk gitu lah. Ya. Cuman Peminum apa pemabuk? pemabuk. Kalau pemabuk nyampe mabuk dia. Tiap hari itu dilakuin. Kalau peminum, Kalau cuman peminum kayak minum, ketawa-tawa udah. gelas 2 gelas. Nah, besoknya normal lagi. Ya Peminum. gimana yang jelasnya? Ardi bingung. Baik, Kayak- bisa kami Ardi bingung kita. Enggak. Kayak gini sih kayak ya masih dalam batas wajar lah. Oh, iya peminum berarti. Iya peminum. Nah tapi emang mungkin pernah denger istilah gini gak? Circle teman kita tuh ya gambaran diri kita gimana gitu. Enggak juga. Iya, tapi pernah dengar. Iya pernah denger kan? Iya. Tapi yang gua alami itu kayak gitu. Tapi mereka tuh ngerti gitu. Gua gak pernah minum mabuk-mabukan terus gak suka juga guanya. Iya. Kayak mereka tuh ngehargain gitu. Gua pernah nih dibohongin nih. Ceritanya gua diajak nginep di rumah temen gua. Iya. Terus Lu dikasih spiritus. enggak, bilangnya tuh mau ngaliwat gitu. Iya. Nah, oke, gas. Malam dijemput gue. Tek berangkat, nyampe tuh rumah dia. Dan lu kayak, berangkat pakai apa anjing tek. pakai motor. Ini sih nggak cerita aja, takut buru habis. kalau motor ngeng anjing. Cok. Udah terus. Salah mulu di sini anjing. Pas nyampe rumah temen gua, Bagi pengen minum. harusnya kalau mau ngelewat itu udah ada siap dong iya, bahan-bahannya. bahan-bahannya. Ini gak ada, kosong semuanya. Heeh. Nah, ya udahlah gue terlalu pikirin mungkin belum ke warung atau apa gitu kan. Si temen gue ini ngajakin ke rumah temennya. Katanya udahlah nginep di rumah temen gue aja katanya. Gue tanya dong, lah kenapa? Gak apa-apa nginep di sana. Ya udahlah, gue gak banyak ngomong. Berangkat tuh, nyampe rumah temen gue itu. Anjing. Posisi itu jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1 bukan malam sih, udah subuh ya itu jam 1. Sudah malam lah. Udah pagi. Malam. 2 botol anjing disediain. Oh. Anjing. Terus kayak mungkin ada temen gua tuh yang mungkin bisa dibilang Bego. kurang ngehargain gitu. Iya. Agak maksa nih ke gua. Bilangnya lah cobain dikit gitu ngehargain kita. Tai. Gua langsung bilang, lu mending berantem di sini sama gua daripada gua harus ngehargain tradisi lu yang minumin itu gitu. Sempet cekcok tuh. Iya. Coba pakai otak lu, gua bilang gini-gini nih. Sampai temen gua bilang, dia gak pernah, temen gua nih gak pernah minum, lu harus ngehargain gini-gini dibilangin. Iya. Kalau lu mau gua ngargain lu, Ya, lu dulu ngargain gua. Iya, nah gitu. Sampai mungkin si temennya ngerasa bersalah minta maaf. Ya udah sih, gak apa-apa lanjut aja. Emang gua keburu apa ya? Emosi sama malas juga kan. Gua minta temen gua yang apa ya? Dia sebelum minum nih bilang, tenang, gua minum gak akan banyak-banyaknya. Nanti kalau lu mau pulang bangun aja, gua mau tidur katanya. Ya udah, emang dia minum gak banyak. Terus kembali lagi ke sebelum gimana. Iya, ntar ini selesain dulu. Nah, terus kayak gua bangunnya jam 3 pagi tuh. Bangun. Gua mau pulang tuh jam 3 pagi ke rumah anjing. Karena mungkin kata gua juga apa ya? Emang di kita tuh kurang gitu. Iya, emang kurang, emang banyak yang kurang. Kebanyakan bukan cuman intoleran ya, Iya. lebih ke fanatis. Kalau menurut gua ya, soalnya kebanyakan orang yang gua temuin kayak nggak mau tahu kalau
orang tuh juga ada benernya gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak dia aja yang bener sendiri. Radikal tadi. Iya, karena fanatisme tuh udah Gua udah mencoba apa ya? dulu emang si ekstrovert anjing sekali. Udah mencoba menghargai gitu kan. Ya toleransi gitu kan. Gua agak suka minum tapi di berada di circle yang emang lagi pada minum semua gitu kan. Tapi kan gua legowo gitu. Ya udah, lu mau minum terserah lu gitu, bukan urusan gua. Kayak amat gitu kan. Apa namanya? Kayak hampir mayoritas kalau menurut gua ya. Gua aja ibaratnya ya, gua nggak mau komen walaupun itu adek gua, bahkan istri gua misalkan ya, nggak akan gua apa namanya Gubris itu. Gua nggak akan gua ceramahin, nggak akan gua kasih tahu yang benar kalau dia nggak nanya. Ngerti nggak? Oke. Ngerti nggak? Ngerti. Karena pada saat lu nanya berarti lu butuh jawaban itu kan. Iya. Yang jelas gua udah siapin karena gua orang terdekat ya. Iya. Kalau enggak, kayak lu tahu cerita hidup dia, lu gali dulu, lu deketin dulu, ngerti nggak sih? Kayak masalahnya apa, bener kata lu tadi kan? Kayak masalahnya apa, kenapa dia jadi begini? Padahal gua tahu dia dari kecilnya begini, ngerti nggak sih? Padahal gua tahu dari kecilnya dia begini, terus begitu remaja kok dia jadi gini, ada apa? Kayak gua kan ngasih taunya, gua pelajarin dulu dianya. Baru gue kasih tahu pelan-pelan, ngerti nggak sih? Iya. Dia mau dengar syukur, enggak ya sudah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Tapi kan gue bilang, tahu nih, biar bagus nih. Tuh kayak dia tuh kertas beginiin ya anjing. Emang anjing. Sesi curhat nanti bang di episode selanjutnya. Nah, oke. Kita Oke. kita mode serius. Mode serius gimana mode seriusnya? Gitu. Kuma berudak. Well. Oke, lampu bohlam kayaknya udah siap nih. Kuntung rokok sudah dimatikan. Penemu SPG Siap. Rokok Kemang Gading juga sih. Kita masuk ke sesi benang merah. Ya mete. Ada anjing. Sesi Kurenai. benang merah. Jadi inti poinnya nih mau dari lesson in here, cat in here, No, burn nail. burn nail. Dari gue dulu mungkin ya. Anjing timur banget bro. Serius anjing, serius. Iya. Kalau rujuk gimana deh? Udah deh Inun. merujuk pada kejadian yang tadi gue bilang antara umat Islam sama umat Islam itu saling intoleran. Ya menurut gue kalau lu nggak suka ya bodo amat ya. Ya sikap lu harus bodo amat lah. Karena suka nggak suka itu sifatnya subjektif itu, perspektif individu. Iya sih masing-masing. Masing-masing ya. Jangan sampai karena lu nggak suka lu sampai ngeganggu pihak lain itu sampai memecah belah bangsa kan. Kayak udahlah. Iya. Karena yang gitu tuh mungkin menurut dia ya bagus buat dia, tapi mas baliknya jelek loh buat diri sendiri. Iya. Bagus buat dia. Lu pikir lu buat... kayak gitu-gitu lu keren? Kagak anjing sumpah. Enggak, kayak bagus tuh menurut dia. Iya. Tapi di mata orang lain tuh justru itu tuh sebuah kejelekan buat dia gitu. Nah, sekarang yang mau gue tanyain ya, kayak lu ngadepin orang yang intoleran sama yang toleran. Dari dulu deh. Ngedepinnya. Yang intoleran dulu. Yang ngedepin sih gue kayak bakal susah. Soalnya kan kayak tadi kan ke sifat suka nggak suka itu kan sifatnya udah subjektif. Udah selera dia kan. Selera ngedepinnya juga bakal susah. Mungkin kalau sikap gue ya paling bodo amat lah. Acuh ya. Bukan bodo amat sama kalau bisa ingetin ya gue ingetin. Kalau masih bisa diingetin ya ingetin. Kalau nggak bisa ya udahlah bodo amat lah. Kalau yang kedua yang toleran ini ya gue ngedukung. Ya kayak ngedukung kayak gini, kayak apa sih? Kayak lanjutin lah perjuangan. Ya, lanjutin lah kita respect lah ya. Kita wujudkan mimpi Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap menjadi satu. Ya. Kan Pancasila juga ketuhanan yang Maha Esa, ya kan?
Bener nggak sih? Karena negara Ketuhanan ini yang Maha bukan Esa, kan? negara Islam juga. Ya iya, karena sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ya kan? Itu mencakup semua. Iya, itu mencakup semua. Bukan cuma satu kan? Iya. Kalau menurut lu ngadepin orang yang intoleran sama toleran, intoleran dulu deh. Kalau gua nggak setuju kalau sebut intoleran ya. Apa? Kurang setuju. Fanatisme radikal. Nggak sebutan namanya aja udah Anjing. intoleran, tidak toleran. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia tidak toleran, intoleran itu kan karena toleran adalah orang yang toleran. Ya, intoleran berarti sebaliknya dah. Berarti tidak toleran. Iya. Kalau gue nggak bilang dia itu intoleran, Terus lebih ke yet toleran. boleh. Belum toleransi, belum mengenal toleransi. Mungkin kurang jauh kalian mainnya. Mungkin kayaknya mainnya cuma di situ doang. Paling depan got di situ nongkrongnya. Mungkin ya, tapi kebanyakan yang intoleran itu atau yang ya toleran itu Udah mendarah daging sih kan. kayak udah umuran lah, bukan itu. bukan orang-orang bukan orang-orang awam lah. bukan awam anjing, maksudnya bukan remaja ke bawah gitu loh. Bukan orang labil ya. Iya. Umur labil enggak ya? Tapi di umur yang mereka udah matang, ngerti nggak sih? Kan gini soalnya Ming. Orang itu dengan ngerasa umurnya lebih tinggi atau lebih tua, melihat anak di bawah, padahal dia ngelakuin bener, anak kecil. Tapi karena gue orang dewasa dan apalagi udah tua, gue ngerasa bener. Meskipun yang lo bener lakuin bener, ini anak ini nih. Karena apa alasannya? Kalau apa-apa itu terserah orang tua. Selalu mematok kayak gitu. Mungkin. Itu sih udah tradisi dari dulu. Iya, nah itu berarti kultur di mana Iya. salahnya? Kultur, karena didoktrin bahwa anak kecil nggak tahu apa-apa, udah diem, banyak kan ngomong gitu. Iya, Lu anak bawang diem lah, ngapain sih ikut-ikutan ngomong orang tua kayak gitu? Pernah denger gak kayak gitu bahasa? Kalau gitu sih harus Padahal dihilangin nggak sih. seperti itu kan? Mau itu anak masih TK masih PAUD, kalau dia bener ya bener. Iya. Kita harus mengakui sebagai orang tua, iya lu bener, Iya. gue salah. Tapi kebanyakan nih orang tua mungkin yang kurang paham mungkin ya, kurang ngerti atau mungkin kurang memperdulikan hal-hal seperti itu. Jadi jatuhnya ya toleran. Karena didoktrin di dirinya tuh gue orang dewasa, udah lebih tua, lu masih belasan tahun. ya Itu udah. kalau ya toleran, pas tolerannya kapan anjing? Ya who knows, ya kalau udah mati ya udah intoleran berarti dia. Kalau udah mati masih begitu, ditanya juga sama malaikat, gue gak tahu karena sama lu. Karena gue intoleran. Oke. Kalau yang toleran, Toleran menurut lo? yang toleran dalam sesuatu yang benar, mungkin bukan kapasitas gue ya buat bilang itu benar atau salah ya. Mungkin ku yang tepat atau orang tepat bisa sebut kayak gitulah. Iya. Gue sebut itu toleransi itu tepat. Cuman di dalam suatu hal pasti satu benar bisa jadi dua yang salah. Tiga yang benar bisa jadi 5 yang salah. Iya. Oke. Dalam satu titik aja, satu poin. Ada benar, ada baik, ada buruknya gitu kan. Pasti Iya, ada, kayak pasti ada. berbanding Plus gitu minusnya lah. kan. Pasti ada circle di situ. Iya, Kita satu- nggak bisa satu ngawang banding bahwa 3 lah gitu. Ibarat kata nih, lu baik, lu baik, lu baik, lu baik. Ibarat kata gitu. Kita baik semua, tapi dalam satu hal kayak 2 yang benar, 2 yang salah. Nah, Iya. itu. Jadi toleransi menurut gua perspektif, cara berpikir lu, cara mandang lu, cara lu merasakan, lu berpikir, lu menelaah poin. Kalau ada satu kejadian, jangan cuma lihat dari perspektif lu aja sendiri. Coba lu perspektif jadi korbannya. Kayak contoh gini, ada orang maling ke rumah nih, masa kan nggak tahu dia maling, gak ditanya dulu, lu maling kenapa? Jangan langsung main hajar aja ya. Ya, alasannya apa? Coba tanya dulu. Bisa jadi masalah yang dia hadapin menurut dia adalah hal besar, tapi dia maksudnya kayak gini, masih nyuri misalkan ke rumah gitu ya, nyuri, cuman ngambil TV. Coba kalau yang di posisi dia yang krusial nih, tapi ya dia nekat ngebegal, nekat masuk ke rumah orang kayak gitu kan. Kebayang nggak kalau lu yang di posisi itu, mental lu kuat nggak? Mati bunuh diri lo, bisa jadi. Ya kan itu pilihan. Ya, lu kan yang milih, kasih milih bunuh diri.
Enggak juga anjing. Waktu itu pernah nih kayak gitu ya? Diomongin lagi, dibilangin jangan dibawa lagi. Gua aja nggak berani cari cerita anjing. Gua Ini malah dibawa lagi. anjing. Nyari-nyari itu. Nah kayak gitu. Jadi toleransi itu kita bisa sebut hal itu salah karena ngerasa diri kita udah bener. Iya. Nah makanya gue pribadi ya, gue keluar dari rumah, gue simpan yang baik-baik di rumah. Di luar gue nyari yang jelek-jelek. Kenapa? Why? Lu nyari uang. Uang itu bagus nggak? Jelek. Di mata lu jelek, tapi di mata gue bagus. Gue simpan di rumah. Gue keluar, ya gue lagi cari uang lagi. Nah itu juga kalau bisa yang bagus gue simpan di rumah. Misalkan kebaikan ya, gue simpan di rumah. Gue keluar, gue jadi orang yang jelek. Kenapa? Gue harus belajar di situ. Dengan gue ngerasa dari gue masih kurang, dari gue masih salah. Gue nggak akan buta sama yang bener, karena gue ngerasa salah. Tapi coba lo kalau keluar rumah ngerasa bener. Sama aja kayak diibaratin kayak masjid itu tempat buat orang-orang yang kotor ngebersihin diri kayak gitu. Ya sama kayak gitu kan. Iya. Kalau dari Kairos gimana? Kalau dari Ardian Sinaga. Ardian Sinaga. Bukan si, tapi pakai C ya. C koma di atas Cinaga. Oh, Sinaga. Facebook banget anjing. Enggak apa-apa, kita mau orang Facebook kok. CHI. Jangan CHI anjing, itu zaman kapan? CHIN 4G 4. Jangan. Dari gua ya, kayak yang mungkin yang menghadapi kan Intoleran ini. Menghadapi orang yang mungkin intoleran ya. Kayak apa ya? Ya itu karena emang gua dididik dari kecil ya kan emang ada baiknya, harus bodo amat juga harus ada baiknya juga kan. Ya karena emang benar sih ada baiknya. Terus emang gua makin sini makin beranjak umur bertambah dan dewasa ya, gua juga bisa mikir dan emang benar. Bukan intoleran kalau ini. Extrovert. Hyperaktif. Terus kayak emang kalau menghadapinya emang mungkin kayak misal gua punya temen nih yang dia tuh kayak Extrovert gitu kayak lu harus toleransi gitu ke dia. Nyindir itu anjing. Udah yang dipotong mulu. Terus kayak closing nih. Gue sih menghadapinya kayak yang pertama mungkin gue rada menjaga jarak. Agak anjing. Ya bodo amat, sama aja kan. Agak menjaga jarak sih, karena gue kurang nyaman sih. Siapa sama emang ada bergaul, orang yang nyaman sama sama bergaul sama orang yang bisa dibilang intoleran gitu. Iya, fanatik gitu kan. Kurang nyaman sih, pasti gue agak menjaga jarak sih. Kalau yang sama toleran apa ya, kayak misal ada kejadian yang di hadapan mata Oto ya. hadapan mata gua sama misal gua punya temen yang yang toleran misalnya, di hadapan kita berdua mungkin ada kejadian yang menurut gua wah ini kurang toleran, terus temen gua sama contoh jelasan gitu. Ya ambil tindakan gitu. Apa ya gua nyambung sih sama lu, gua berteman sih, kayak emang ya udah lu itu gua gitu, kayak kita sama gitu. Sekarang kayak menurut gua ya. Oke, lu belum ya? Iya. Lu mau main closing aja anjing, itu aja belum diginiin kertas closingnya. Cepetan lah, belum. Enggak, kalau menurut gua nih ya, gua ngadepin orang yang intoleran ya. Sering banget sih. Maksud gua lihat dulu dia mau bawa kemana nih. Kalau dia nggak mau didebat, ya udah selesai. Lu berhenti ngomong. Jangan ini lagi ya. Maksudnya jangan diterusin ya, karena lu udah berhenti ngomong kan. Kalau lu masih terus ngomong, gue ladenin mau nyampe mana. Bukan gue mau so tau apa gimana.
karena lu nggak ngerti hidup gue juga nggak ngerti hidup lu nggak ada pendekatan ke gue juga nggak ada pendekatan ke lu. Ini masalah intoleran ini kan kita ngambil yang deket-deket aja ya maksudnya. Yang udah lumrah. Maksudnya yang sekitar kita aja kan. Iya. Kalau yang masalah-masalah gede kan bukan kapasitas kita kan. Kalau yang deket-deket kita kan kayak pengalaman kita lah. Kayak lu mau ngingetin gue boleh, tapi lu jangan maksa gue buat ngelakuin hal yang menurut lu bener ya. Karena gue bukan tipe orang yang langsung ngelakuin hal yang menurut lu bener. Mau nyampe mana? Misalkan dia udah jengkel duluan, maksudnya udah marah duluan. Nah, begitu dia marah ya udah selesai. Berarti lu udah nggak bisa ngingetin gue udah nggak bisa ngedengerin omongan lu. Karena nyampe sini aja lu udah marah. Kecuali dia masih legowo apa segala macam. Pada akhirnya dia menerima. Ya menerima lah, open minded juga lah. Karena yang kita omongin kan kebanyakan ya, kalau di kita ya intolerannya ini masalah agama. Ngerti gak sih? Kayak masalah bukan yang lain-lain ya, kebanyakan dari sekitar kita ya. Itu kebanyakan ya tentang agama lah, nggak jauh-jauh dari situ. Ngerti gak sih? Iya. Ya kayak sama aja sama aja kayak yang sama kalian lihat ya. Yang anjing mau ngomong kamu orang takutnya orang mana lagi. Yang kalian lihat kayak gua kayak gimana, masalah ibadah kayak gimana, dan kalian nggak ada yang komen tuh, ngerti nggak sih? Kayak cuman dipakai bercanda aja bodoh amat kan? Iya, ya kan? iya. Kayak ya udah, maksud gue ya kan udah kan sampai pada akhirnya kan nanti kalian juga tahu kenapa gue begini, ngerti nggak sih? Kayak gue juga nggak ngingetin kalian buat gini-gini, nggak ngajak kalian buat gini-gini, ya karena itu tadi, karena kita di sini toleran kan, maksudnya nggak ada yang komen kan, lu mau ngapain, gue mau ngapain, yang penting kita masih satu arah. Makanya kalau yang buat intoleran, ya mau nyampe mana gue ladenin. Yang penting lu jangan marah, jangan kesinggung, sama jangan harus selesai ngomong gue harus jadi apa kata lu. Ya karena asal dia open minded kita ladenin gitu kan. Karena ngerubah mindset seseorang tuh ya sama susahnya, kita harus ngerubah mindset kita kayak orang tersebut. Nah itu kalau orang yang paham, iya emang kalau orang yang paham ya begitu. Tapi kalau yang nggak paham ya. Yang tolerannya gimana yang kalau yang toleran yang tadi gue bilang kayak ya gue respect sama lu. Ini kejadiannya kan misalnya agama, kayak lu ngeliatin gue kayak apa segala macam. Terus lu tanyain, lu kenapa, lu ada masalah apa, lu kasih solusi. Wah gila sih. Kalau lu cuma bisa ngkritik tanpa ngasih solusi, mendingan lu diem. Kayak nggak ngebantu anjing kayak gitu tuh. Mau bantu apa? Udah tahu kok kita orang luar itu juga tahu masalahnya apa. Kok solusinya yang dia cari. Nah lu bantuin cari solusinya. Makanya kayak kalau dia stalker hidup gua gitu ya, stalking hidup gua, berarti dia kan mau ngasih tahu gua. Tinggal gua siapin aja pertanyaan yang ada di benak gua ya. Ngerti gak sih? Nah, tinggal gue omongin sama dia kalau dia udah siap juga. Kan enak anjing. Iya. Nah, makanya gue respect sih sama yang toleran gitu. Yang sampai stalking gitu. Apalagi orang terdekat ya, itu perlu banget. Tanpa judging ya, tanpa ngejudge gitu. Mental illness ya. Mental illness karena gini loh. Jadi beberapa orang yang nggak bisa tidur bahkan, atau nggak bisa makan, susah makan, gak mau makan kan. Karena apa? Dia masih ada masalah dari otaknya tuh nggak bisa. Gue harus beres dulu. Ada orang yang bener-bener skeptis tentang hal kayak gitu ya. Bener-bener ini gue nggak bisa nih. Ini harus beres masalah gue. Baru gue tenang. Bisa gue tidur. Gue bisa makan kalau beres. Macam-macam ya tipe-tipe. Ada orang yang kayak gitu juga yang bener-bener kepikiran terus, bahkan udah di kasur juga mau tidur udah bangun sendiri. Ini masalahnya gimana nih? Kayak gitu. Dan itu butuh orang, bukan malah dijauhin, apalagi dihakimin gitu. Dihakimin kayak gitu. Enggak bisa. Lu juga, kita hidup apa ya, muter-muter di situ kok sebenarnya. Kadang-kadang gue yang begitu. Tuh. Apa itu? Oke. Gue mau disclaimer dulu buat yang tadi argumen gue yang intoleran itu
maksud gue intoleran di sini menurut gue itu yang udah lewat batas wajar ya. Iya. Kayak kalau intoleran kayak misalkan lu Jangan dikasih ibarat lagi, nantinya lu jelasin lagi. Mending Oke, ya udah. langsung gitu aja. Maksudnya bukan yang begitu tadi, pokoknya yang udah kelewat batas. Oke. Ya kan? Ya. Yang udah kelewat batas. Close anjing close. Sebelum kita close kita mau ngucapin Sini. ini Ini satu aja perwakilan, satu aja. ngucapin ini bro. Satu aja, satu. Selamat makan. Panggilan kepada Bapak kamera Bence. Bapak Haji Bence Nur Falah diundang untuk memasuki Ceregan, kamera. Iya. Karena kita ada sesi mau mengucapkan halal bihalal untuk rekan-rekan penonton kita semua di channel Lini A. Kepada Bapak. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Danny. Gua mau disclaimer dulu buat episode yang pada masyar itu bukan gua yang di belakang yang ngomong. Sorry. Ya kalian bisa dengerin lah perbedaan suaranya, kalau sama berarti dia, kalau beda berarti bukan. Udahlah. Kalau bukan berarti diedit ya sama dia. Daripada kelamaan nih, kita nggak selesai. Lebih baik Kita dari channel kurang semangat. Kita dari gitu. Kita dari channel Lini Lini Egg mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Siapa lu ulang lagi ya? Diulang lagi ya. Oke, intinya selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang menjalankan, Yo, siap. yang merayakan. Semoga THR-nya kalian lancar-lancar, mencari-cari semua ya, Amin. biar ada pemasukan ke kita gitu. Allahu Akbar. Kita close. Kayak orang Ini dewa, spesial episode terakhir di bulan Ramadan. Close. Close. Diundang untuk Bapak Haji. Tadi dulu. Gini kan. Bapak Haji Rian. Kita kan udah bikin Lini Egg 5 Cukup tahun. lama ya? 5 tahun. Cukup lama ya? 5 tahun. Nih, ini karena spesial karena mau libur dulu nih. Agak lama ya liburnya ya. 1 tahun. Satu hari kan? Gue mau nanya nih, kesannya kayak gimana? Dulu. Selama di Lini Egg nih. Oke. Di Lini Egg ini anjing gue lagi skeptis banget ini anjing. Udah anjing kelamaan. Ngomong skeptis goblok. Pertama ya kesannya gue dapat pengalaman ya dari kalian berdua ini dari kalian berempat ini gue dapat pengalaman, entah itu Gua pengalaman dan nyambung gitu ke sini enggak? gue dapat pengalaman dan juga ilmu baru yang belum gue ketahui, kayak konspirasi anjing gitu Iya. kan. Muay Thai Smart, kayak. edit global itu kan. Kayak ada simulasi kan, gue tahu kalau gue nggak cari tahu, kalau nggak ada kalian gue gak bakal cari Jangan tahu. curhat. Terus Kesannya aja. gue jadi gini, jadi tampil berani lah di ngomong depan kamera, walaupun agak belibet juga ya. Ya gue dikit-dikit belajar public speaking biar lancar juga, walaupun agak belibet ya. Kemudian yang ketiga, Nice try bro. apa ya, Ini ketiga sampai 100 anjing. 3, 4, 5. kesan gue kan Iya. subjektif bro. Lu jangan ngabisin bagian kita semua. Enggak. Karena gue mau ngomong satu bab nih. Beres Isa nih. Nanti Isa nih. Yang ketiga, Sukses selalu buat ini Egg. sukses selalu buat gue ya. Ya semoga kalian sukses, sehat selalu, Amin. dipanjangkan umurnya, Amin. dijembarkan rezekinya, Amin. dilapangkan kuburannya. Amin. Jangan di Ya, didoain dulu belum masuk. Iya. Tapi kepanjangan anjing. Pokoknya itulah. Ya, dah. Ini Ega the best pokoknya. Kalau menurut gua kesan-kesan. Oh sama ini. Anjing. Kalau menurut gua kesan yang paling ini ya. Kayak apa? Semuanya udah bagus. Maksudnya semuanya udah keren lah. Dari kerja sama tim apa segala macam. Walaupun ngaret ya. Ya, walaupun ngaretnya wajar lah, manusiawi kalau ngaret.
kan ada Fantastic Four itu yang keempat yang profesornya itu jadi aduh kelamaan anjing. Dr. Stone. Enggak, intinya tetap semangat lah, tetap berkarya buat Lini Aik. Semangat Lini Aik. Semangat 45. Nih dari Haji Ince. Gue spesial suka aja dulu. Anjing spesial. Spesial. Oke. Ini yang diomongin kejelekan berempat. Kalau spesial biasanya begitu. Kita kemarin ngomongin dari situ. Kan baik Kalau jajat. Dari seorang Ardi-Ardian ya. Bukannya Bukan seekor. Hafiz itu yang kemarin pakai gamis. pulang kampung dia. Oh iya, kemarin Mudi katanya bilang. Udah lanjut lah. Berarti Imam Huma. Oke, gimana? Ya berhubung gua setiap harinya berkecimpung sama mereka ini ya. Karena sebelum konten kita briefing dulu, makanya di konten gua gak ada dapat ilmu baru karena ilmunya gua udah dapat sebelum take gitu. Karena kita memang bagi-bagi daging ya. Iya, nah itu makanya Zakat ya. gua gak akan share. Ini disclaimer dulu Jad, kasih tahu di briefing itu wah wawasan gila Nah, semua. Setelah On kamera, imprel, kosong semua. Kosong. Karena banyak yang dipotong, banyak yang sekat takutnya nyinggung satu Iya, sama lain. banyak juga yang diembein. Sekat pakai tembok aja. Kemarin kan gua bawa bata sama pasir kan. Lanjut. Nah, Kapan beres anjing? ya banyak sih, banyak apa namanya? Banyak pelajaran. Bagi yang Gua bisa gitu itu ya Jat ya ilmu. nah, itu salah satu. Nah, gue banyak dapat ilmu baru, pengalaman wawasan baru juga. Yang tadinya gue gak tahu hal ini, ngobrol sama orang-orang goblok ini semua, gue akhirnya jadi tahu. Nah itu sih. Ya pokoknya sukses buat kita semua. Amin. Maju terus, jangan ya kalau masalah mental jangan ditanya lah, kita mental orang-orang goblok semua nggak usah ditanya lah mentalnya kayak gimana. Mental berani terjun. Nah itu Terjun payung. itu sih Tanpa dari seorang Freemasonry gimana? Resen Abdullah bin Wahid Bin Abi Thalib. Kalau menurut gua Lini Aik itu udah keren. Cuman nggak ada cumannya anjing. Cuman masih banyak yang harus diperbaikin. Satu materi mungkin ya, dua wawasan. Ini kritik gua sama Lini Aik aja ya. Tiganya wawasan sama mungkin masih random ya, masih acak-acakan. Wajar sih, tapi overall sih udah keren. Terus buat personalnya nih yang di sini. Kenapa lu anjing memegang tangan gua? Tahu anjing ngepegang di situ. Buat personalnya ya gue juga ikutan ya. Jadi gue kritik kalian, kritik gue juga. Iya. Kurang belajar. Gue juga malu mau bilang, cuman ya, emang itu ya. Emang itu kenyataan. Itu kenyataan sih. Terus juga nih agak telat kenapa gue udah nyaranin bikin beginian dari udah lama, tapi cuman apa problemnya di mana nih, tai banteng nih. dari Tunggu kameranya bagus, tengah itu. tunggu nggak ada gearnya. Kalau dari dulu, mulai dulu anjing, udah gede mungkin sekarang. Segede apa? Segede gaban. Nah, ini the man of the human. mungkin kayak gitu segitu. Sebenarnya banyak, cuman ini udah Iya, karena dihabisin sama si gerhana datang bulan anjing. gerhana ini. Kita dengar spesial nih. Spesial. Dengerin Perwakilan. kesan-kesan dari pria yang dikit-dikit edit global. Dari dalam kita semua ya. The brain is the Dari Lini Aik. saya pribadi lebih ke Jangan kelihatan gigi. terima kasih dulu ya buat kalian semua yang di sini udah mau Eko amin. berkecimpung lah dengan proyek-proyek gak jelas kayak gini. Sebenarnya sih gabut sih gue. Ini lebih ke konten main sih, sarana main kita sih, gak terlalu serius. Cuman aja kedepannya kita harus lebih serius, harus bisa membawakan sebuah materi yang agak Lebih berbobot. Iya, agak berbobot, lebih di pembahasannya, mungkin Dalam ya.
Iya. Ya nggak ada sih dip yang di atas anjing. Di bawah semua dalam. Tapi justru itu ya. Justru dagangan kita itu. Iya. Terus mudah-mudahan lini A ke depannya sukses lah, amin. Bisa ya buat uang saku lah lumayan. 1 juta subscriber nanti dari Bence dapat hadiah dari Mitil ya. Fortuner. Gambar. Gue janji ya. Gambarnya. Kalau nyampe 1 juta subscriber, gue ngasih Fortuner ke penonton. Miniatur aja, Enggak, miniatur. ini mobil asli serius. Kalau nyampe 1 juta, inget. Kalau nyampe 1 juta, Kalau jam tayangnya enggak. kalau jantan gak jadi. Kayak spesial juga buat episode kali ini. Mungkin teman-teman yang di rumah pada penasaran tentang filosofi nama Lini Egg ini gimana bang? Gitu. Kayaknya kalau kita menyeritain Lini Egg di episode yang lain deh anjing. Ini berkepanjangan banget. Kita rangkum aja ya lini egg itu. Lini itu kalau dari bahasa Sundanya itu gempa, gempa bumi. Kalau EGG itu telur, egg. Jadi kalau ada yang mati misalkan nasi bantalannya itu terbuat dari tanah yang dibentuk sama air disatuin. Jadi itu bantalannya buat orang yang meninggal. Itu tuh Enggak, korelasinya sama gempa bumi apa? itu Itu tuh lini egg itu tuh apa Kayak lu bantal mayat itu apa di kita itu dinamain noglini. Nah itu telur gempa. Ya, buat penjelasan telur gempa ntar aja episode selanjutnya. Lanjut. Ya pokoknya buat lini egg semuanya, buat anak-anak di sini, buat tim kreatif yang di belakang sana itu banyak orang. Syukur aja nggak masuk kamera. Goblok. Disuruh maju tadi. Oke, makasih buat semuanya. Pokoknya buat kedepannya nanti episode selanjutnya pasti membuat ada spesialnya lah. Pokoknya pembahasannya, materinya. Mungkin buat kalian semua nih harus mungkin materinya agak di approve sedikit. Agak Pokoknya komen diperdalam aja. dikit. Intinya kalian komen pengen materi apa yang kita bawain. Dan satu fun fact lagi ya. Di sini aja yang kerja aing hungkul anjing. Sumpah. Curhat anjing. Pesan gue jangan males. Jangan hitung-hitungan ya. Kalau kerja ya profesional ya penuhin kerja lu gitu, jangan setengah-setengah. Oh ya. Gue satu lagi. Lini egg itu buat gue adalah salah satu rumah. Kenapa? Rumah Hobbit. Bukan anjing. Avatar. Iya, salah satu keluarga kedua kita. Deskripsinya Rumah bersalin lah. anjing. Rumah singgah. Kayak rumah. Ya udah. Ya, saya Nice try, bro. host Gerhana Rembulan, segenap kru yang bertugas. Kita mengucapkan berita anjing. Undur diri. udah undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab anjing. Hati mubarak. Bang, dah lama gak SMR bang. Oke bang. Si bangsa. Mana SMR-nya bang? Parmance. ASM-nya mana bang? Cabut. Bubar.